Makanya 2012 saya belajar Bibel 1 tahun, 2013 saya ateis bang, nggak mau beragama. Orang Poso Bang Andi. Saya orang Poso pak, orang Sulawesi juga. Oh iya. Temannya Bang Aristo dulu di situ ya. Ya. Dia otaknya juga Bang Andi dulu. Paham. Iya. Ya itulah Jadi Bang. memang Allah itu luar biasa bang. Allah itu luar biasa. Saya nggak pernah mikir, nggak bayangin, nggak pernah mimpi saya itu akan berada di barisan kaum muslimin. Yang dulu di mana saya memerangi kaum muslimin, ya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya diberi nikmat justru kembali hari ini memperjuangkan agama Allah. Masya Allah. Ini satu kenikmatan bang. Ini satu kenikmatan yang Allah tidak berikan kecuali kepada orang-orang yang dipilihnya. Contohnya gurunda kita ini. Luar biasa ilmu beliau. Di mana tentunya hari ini kita bersatu padu bang. Bersatu padu. Kita mengkanter seluruh fitnah. Tuduhan-tuduhan keji yang dilontarkan oleh oten-oten yang tidak bertanggung jawab. Yang tidak tahu dengan agamanya sendiri. Makanya saya bang, kalau Kristen itu saya nggak mau bilang agama. Saya nggak pernah bilang agama sih sebetulnya. Gerombolan atau komplotan. Komplotan pembuat kejahatan. Kalau bagi saya, karena saya cukup lama belajar Bibel itu. Hingga tahu. Itu Laskar Kristus itu Bang, memang ada yang koordinir Bang apa sendiri-sendiri? Ada, jadi dulu di sana itu ada beberapa bang. Jadi Laskar Kristus itu ada juga yang pimpinannya itu dulu yang dipimpin oleh Tibo langsung, Tibo CS. Nah jadi di setiap wilayah itu ada memang kepala-kepala pasukannya. Dan di daerah saya kepala pasukannya itu Sony Mantiri. Dan punya saya dulu yang dipakai sama beliau itu. Saya tahu, saya megang hati dulu bang. Saya terakhir itu ngatur penyerangan 2001 kalau nggak salah. Ya 2001 penyerangan di Desa Toyado. Saya bersama saudara-saudara saya, kakak saya, bapak saya ngatur ngelobi pos-pos jaga TNI agar diloloskan kita punya pasukan. Saya megang hati, saya ngatur sandinya. Saya tahu semua, makanya yang terlibat di Poso dulu, saya tahu semua bang. Makanya dulu ketika saya di Poso nggak ada yang berani. Saya kan dulu ke Poso itu sempat koar-koar di Facebook saya, yang nantang-nantang saya di Facebook itu mau ketemu sama saya. Ya udah, saya bilang saya lagi di Poso nih, siapa yang mau ketemu sama saya? Yuk. Nggak ada. Satu pun pendeta, itu pun pendeta ingusan ngajak saya debat, ternyata saya malah dijebak. Hampir saya nggak pulang itu dari Poso. Hampir nggak bisa pulang saya. Dilapor ke polisi saya. Tapi alhamdulillah polisinya itu pintar lah. Setelah saya berikan klarifikasi, oh ternyata iya pak, saya difitnah ini. Ya alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa. Padahal saya sudah beli tiket itu. Sudah beli tiket, hampir saya ditahan tidak bisa pulang. Difitnah sama pendeta. Dulu bangga nggak sih Bang dulu menjadi Laskar Kristus gitu, bangga nggak sih Bang? Oh dulu bangga bang, suatu kebanggaan itu. Apalagi kalau kita sudah dulu kan, waduh ngeri bang. Makanya gini bang, kalau ada orang Kristen yang ngomong agama mereka itu agama kasih, berhadapan sama saya tunjuk-tunjuk mukanya itu. Saya berani nunjuk-nunjuk mukanya. Makanya ada nggak pendeta sampai hari ini? Makanya pendeta di Sulawesi Tengah itu bang, di Poso nggak ada. Memang pendetanya dulu sudah buat putusan, nggak boleh ada debat di Poso itu. Nggak boleh. Apalagi mau ketemu sama saya, maaf ya, bukan saya menyombongkan diri, enggak. Tapi memang pendeta-pendeta Poso nggak berani karena ketika saya sudah masuk Islam dulu diutus lagi 2 orang itu, diutus 2 orang untuk ketemu saya, pendeta Jenjengi kalau nggak salah saat itu. Dan saya tidak mau karena diajak diskusi dalam gereja. Jadi saya sampaikan ke pendeta, saya nggak mau masuk gereja pak. Saya nggak mau. Saya khawatir itu bukan tempat ibadah. Itu bukan. Karena tidak ada satupun dalil dalam Alkitab Yesus pernah masuk gereja atau Yesus bangun gereja atau Yesus ngajak murid-muridnya ke gereja. Saya nggak dapat dalil. Saya khawatir itu tempat penyembahan setan itu. Saya nggak mau diajak diskusi dalam gereja. Nah, akhirnya saya panggil untuk diskusi di depan masyarakat di balai desa. Nggak berani mereka diskusi di balai desa. Saya bilang, kalau memang Bapak yakini dengan kebenaran agama Anda, ayo kita diskusi di gereja. Ngapain takut? Ya Pak, di balai desa. Supaya orang melihat. Nggak berani. Akhirnya udah, saya bilang, saya nggak mau Pak kalau di gereja. Nggak mau saya. Harus disaksikan orang banyak. Itu pun kita cuma berempat. Saya, istri saya, pendeta 2 orang. Saya nggak mau, saya bilang. Nggak mau saya Pak. Harus disaksikan banyak orang. Kalau nggak disaksikan banyak orang, nggak mau saya. Akhirnya saya balik bang. Saya balik, saya pulang. Saya bilang, saya nggak mau Pak kalau di gereja. Gitu. Makanya mereka nanya, kamu emang waktu itu umur berapa? Saya tamat SMA saat itu. Ketika saya sudah memimpin salah satu
mengatur salah satu peperangan di. Saya sudah tamat STM saat itu. Jadi saya tahu semuanya. Jadi bahkan petingginya yang terlibat saya tahu. Makanya dulu kan sebetulnya Tibo itu jangan dieksekusi sebetulnya, Bang. Sebetulnya seharusnya jangan, karena dia pintu masuk itu agar tertangkap semua para teroris itu. Ya kan teroris mereka sebenarnya, Bang. Telolet aja, telolet. Ya, telolet aja. Iya, sebenarnya telolet itu mereka yang telolet, bukan kita yang telolet. Ini fakta loh. Saya saksi mata. Bukan saksi mata, pelaku, Bang. Kan pelaku, Bang. Iya. Iya, jadi saksi mata pelaku saya tahu. Jadi memang gini, Bang. Kenapa kata sandi para telolet itu tidak bisa diungkap? Memang susah, Bang. Ketika saya dulu ini kan saya sudah, aduh pantas ya susah. Bahkan, Bang, kita sesama kita saja itu nggak bisa saling komunikasi. Harus laporan ke pusat dulu. Ada komandonya, harus melalui garis komando. Jadi mereka nggak susah dideteksi, Bang. Susah banget. Susah banget. Karena sistem yang mereka bangun dan kemudian mereka menyembunyikan sesuatu itu luar biasa. Bahkan sampai hari ini kan ada nggak tokoh intelektualnya para telolet itu diambil dari kelompok Salibis ini? Nggak ada. Dulu waktu abang memeluk Islam itu heboh dong, banyak dong yang berbalik, loh kok bisa begini, atau ada cara halus mengajak, atau ada cara kekerasan untuk ngajak kembali, Bang, ada nggak kayak gitu? Ada yang halus sampai yang kasar. Yang halusnya itu tadi, Bang, 2 pendeta tuh didatangi. 2 pendeta diutus khusus ketemu sama saya di desa Peleru itu, di desa istri saya, karena saya masuk Islam di situ. 2 orang diutus. Bahkan saya dirayu berapa kali itu dibujuk datang majelis jemaat di rumah, duduk bareng tuh satu meja itu ada 8 orang kayaknya, ada 8-9. Karena mereka sudah mendengar saya katanya sudah masuk Islam. Padahal saat itu saya belum masuk Islam, belum. Masih 2013 itu. Saya belum masuk, cuman karena memang saya ateis. Saat itu kan saya ateis, nggak mau beragama. Nah, dibilang kenapa kamu nggak ke gereja lagi? Saya sampaikan hujah saya, nggak mau saya ke gereja. Hari Minggu kok bukan ibadahnya orang Kristen? Kita diperintahkan ibadah pada hari Sabtu, kenapa kita di gereja ibadah pada hari Minggu? Saya bilang, gereja itu kan nggak ada kata perintah Yesus kita untuk bergereja, untuk ibadah. Bahkan perintah Yesus suruh masuk dalam kamar kalau kita mau ibadah. Yesus suruh cuci kaki kita kalau ibadah. Jelas saya bilang ayat-ayatnya. Kenapa kita tidak lakukan itu? Yesus suruh buka kasut, kita nggak lakukan itu. Yesus suruh menghadap kiblat, kita nggak, mana kiblatnya kita? Nggak ada kiblatnya kita. Padahal jelas-jelas ada ayat kiblat dalam Bible. Nggak ada. Saya bongkar tuh ketika mereka berhadapan dengan saya. Iya, saya bilang sama mereka, Bang. Oke, kalau saya mau masuk gereja, asal kita betul-betul mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Pakai jilbab, saya bilang, pakai jilbab. 1 Korintus 11 ayat 5-6. Ya, lepaskan kasut. Nyuci kaki sama tangan itu ketika masuk ibadah. Ada nggak? Nggak ada, saya bilang. Kita nggak jalankan itu. Jadi kita sebenarnya pengikut siapa, saya bilang. Nah, saya paparkanlah ke situ. Saya bilang kita ini bukan pengikut Yesus, Pak. Tapi kita ini pengikutnya Paulus, saya bilang. Dan Paulus itu pendiri agama Kristen, saya bilang. Dia itu komplotan, saya bilang, Pak Pendeta. Bukan pendiri agama, dia pendiri komplotan. Pembuat kejahatan. Saya sampaikan. Sampai ngamuk-ngamuk tuh salah satu majelis jemaatnya. Namanya Kurniawan, markanya Tumonggi. Dia berdiri tuh, lantang dia berdiri di depan saya. Hei, kamu yang bilang Yesus bukan Tuhan. Saya bilang, bukan saya. Saya nggak pernah bilang Yesus bukan Tuhan. Tapi saya cuma baca dalam Bible. Coba Bapak baca Matius 12 ayat 15. Kaget dia baca itu. Gitu. Jadi Abang memang mengalami terusin, Bang. Sorry. Ya, jadi saya mendapat intimidasi, Bang. Saya dulu, tapi memang saya berani. Saya sudah sampaikan ke istri saya. Saya bilang nggak ada yang bisa menghalangi saya. Ketika saya sudah masuk Islam ya, nggak ada satu manusia pun yang bisa halangi saya. Bahkan saya keluar dari rumah itu bawa, kan mertua saya kan udah mabuk mertua saya. Saya bilang ke istri saya kan mau ambil mobil. Saya bilang, tolong pedang saya simpan. Saya punya ini, simpan di koper saya. Saya masuk. Saya bilang, pokoknya siapa yang halangi saya sikat semua nanti. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah saya keluar. Itu pun saya keluar, modal uang saya di kantong itu 5.000 rupiah uang saya di kantong. Saya keluar, diusir sama mertua. Ya, alhamdulillah saya diusir sama mertua. Jadi gitu, Bang, jangan dilanjutkan, takut ini rungkat nanti ini. Kecuali teman-teman perkuat ininya. Enggak, yang penting kan disamarkan kalau telolet, enggak ada masalah. Baik. Bentar Ustaz Jamie. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, jangan panggil saya Ustaz, nanti dipanggil Ustaz ini. Tapi alhamdulillah. Iya. Gimana, Bang? Kita, Bang, sekampung. Saya di Poso. Masya Allah. Iya. Saya Bang Handi si kampung, Abang Handi. Oh iya, Deng ya. Terus gini. Iya.
Saya pernah berhadapan sama beliau di 2000 di Sayo Bang Jamie. Iya, ingat Bang. Pertama Di itu, kilometer ya. 1. Kilometer 1, siap. Masya Saya Allah. di pesisir Bang, dikasih guncu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah reuni nih ya kayak cerita nih. Iya, Masa? Kita kalau sekarang reuninya sudah sebarisan, Bang. iya. Makanya Bang, alhamdulillah Bang, memang rasa kematian itu saya bukan nggak takut mati Bang. Saya takut mati itu ketika amal saya belum cukup. Tapi ketika saya misalnya ada orang Kristen yang mengincar saya dan membunuh saya karena saya menyampaikan kebenaran Islam, suatu kebanggaan bagi saya. Masya Allah. Ya, satu kebanggaan. Makanya saya ditugaskan di sini di daerah yang 95% Kristen. 95% Kristen di sini. Dan saya siap dengan mental dan dengan ilmu yang Allah berikan kepada saya, mental yang Allah berikan kepada saya, sesuatu hadiah yang Allah berikan. Hadiah itu apa? Islam, iman dan Islam itu hadiah dari Allah. Sehingga dengan itu saya manfaatkan itu untuk melakukan segala bentuk ketakwaan saya kepada Allah, ketaatan saya kepada Allah. Makanya prinsip saya itu dalam Islam, taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Nggak ada. Kalau Allah sudah tempatkan di sini, ayo kita perjuangkan Islam dimanapun kita berpijak. Ya, tanpa takut dengan ancaman-ancaman orang kafir. Orang kafir itu, kenapa kita mesti takut? Mereka mati masuk neraka, kita mati masuk surga. Selesai. Apa yang kita mau takutkan? Dapat 72 bidadari pula lagi Bang ya. Wih, Masya Allah. Masya Allah. Mereka dapat apa kira-kira? Mereka dapat apa? Allah ini. telah janjikan kepada kita. Matius 21:31 Bang, dapat itu wanita Iya. pemungut cukai dan wanita pesundal mendahului dia. Dan pesundal yang mereka dapat. Makanya saya Bang, jujur, saya nggak pernah takut ditempatkan dimanapun. Dulu pernah saya mau ditempatkan di Irian. Saya bilang saya nggak mau di Irian karena bukan takut sama KKB-nya. Saya takut dengan penyakit itunya, penyakit apa namanya itu. Tapi selain itu saya mau. Saya sama. Akhirnya ditempatkan di sini. Saya berdiri di sini. Saya bangun yayasan di sini. Saya bangun rumah Quran di sini. Saya sahadatkan 16 orang sudah. Saya kirim santri-santri untuk sekolah di Jabat. Saya bilang kalau ada memang orang NTT itu yang mau diskusi sama saya, ayo. Nggak apa-apa. Saya nggak pernah ini. Artinya kita bawa otaknya kita. Jangan bawa kalian punya data-data komputer apa segala macam. Ya kalaupun memang kalian tidak bisa, ya ayo kita sama-sama buka data. Jadi gitu Bang, kita nggak perlu takut Bang. Allah sudah tetapkan takdir kematiannya kita. Kita jemput itu dengan jalan kematian syahid insya Allah. Dengan memperjuangkan agama Allah. Itu kita punya tujuan. Makanya saya salut sama guru. Abang sekarang di NTT ya? Iya di NTT Bang, saya di NTT. Alhamdulillah. Ya, saya salut dengan teman-teman API, luar biasa. Kita harus bersama-sama Bang, kita support. Memang jalannya kita, ada yang di atas mimbar, ada yang di media sosial, ada yang di kantor-kantor, ada yang di lapangan. Ayo kita bersatu padu, saling support. Agar Islam ini mereka tidak bisa remehkan. Harus seperti itu. Dan kita harus tunjukkan, kita tunjukkan bulunya kita tunjukkan, nggak boleh abu-abu. Kita tunjukkan kalau kita merah-merah, kalau hitam-hitam kita tunjukkan, nggak boleh abu-abu. Ya kita tunjukkan kalau kita ini pejuang-pejuang Allah. Kita ini singa-singa Allah yang berani mengatakan kebenaran-kebenaran Allah. Tak perlu takut. Enggak boleh demi Orang duit. Kristen saja kok berani. Enggak boleh demi duit jual Gimana, Bang? akidah ya Bang. Demi duit jual akidah enggak iya. boleh. Demi duit jual akidah enggak Iya. boleh. Beda Bang. Taipudin itu dia masuk Kristen ngemis-ngemis. Beda sama kita Bang. Maaf ya, saya bukan mudah-mudahan bukan menjadi ini. Saya demi Allah saya bilang, tanya ke jemaah-jemaah saya, ada nggak saya pernah minta uang mereka 1 rupiah pun. Bedanya kita sama orang-orang Kristen itu, lihat ya, kita orang Islam diambil zakat kita dari anak yatim, ambil zakat kita dari orang-orang kaya, diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, janda-janda. Tapi coba perhatikan tuh orang Kristen, diambil dari mana? Uang diambil dari anak yatim, fakir miskin, janda, panti-panti jompo, kemudian diberikan kepada pendeta. Pendetanya yang enak, modal congor, dapat duit. Jemaahnya udah dibayar, dibodoh-bodohi lagi. Kan kasihan. Nah makanya kita Islam datang meluruskan otaknya mereka. Supaya mereka tidak terkontaminasi dengan kebodohan-kebodohan yang dimiliki oleh para pendeta. Kan korban sales itu. Mereka. Makanya betul itu 1 Korintus 4 ayat 10. Kami bodoh oleh karena Kristus. Ya iya, karena kamu dibodohi sama pendeta. Sebenarnya bukan kamu bodoh karena Kristus. Tapi dirubah itu ayat itu. Kami bodoh dibodohi oleh pendeta. Harusnya begitu. Saya berani Bang katakan, siapa pendeta yang berani duduk dengan kami para mu'alaf? Ada nggak yang berani? Kalau kita nggak kupas satu-satu, nggak kuliti kalian, nggak berani mereka. Apalagi itu siapa itu teriak. Mereka hanya jagonya ya. Contoh nih mereka, si Bom, si RK itu.
Mereka cuma berani menghujat, nggak ada ilmunya bang. Saya pernah tuh 2 jam itu nunggu, minta dinaikkan itu di komalnya dia, nggak berani dia naikin saya. Kalau dia naikkan saya sakuliti betul dia itu. Karena memang nggak pernah kok, nggak ada ilmunya kok. Nggak usah naik bang, nggak dapat apa-apa. Kecuali hujat-hujatan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu memeluk Islam itu bang, di samping kekerasan, intimidasi, keluarga, semuanya ditinggal ya bang ya? Ditinggal bang. Ya alhamdulillah bang, alhamdulillah dengan izin Allah, Allah berikan saya kekuatan. Allah berikan saya kekuatan. Nggak ada apa-apanya bang, wallahi bang, nggak ada. Yang saya tinggalkan itu di agama saya, rumah 5 kamar, berdiri di atas lahan 1 hektar, tanah kakao 2 hektar, tanah kosong 4 hektar, dikasih kendaraan. Itu ternyata ketika saya masuk Islam, ketika saya bertanya kepada Ustadz, cukup bang, cukup. Saya menjalankan baru nih, menjalankan saja 2 rakaat sebelum subuh, gak ada apa-apanya bang yang saya tinggalkan itu. Itu di luar sholat wajib saya. Baru 2 rakaat sebelum subuh. Baru sholat sunnah itu sudah menghinakan apa yang saya tinggalkan. Menjadi hina tuh. Hina bang apa yang saya tinggalkan itu. Nah, belum tuh sholat-sholat yang lainnya. Ya makanya bang, mudah-mudahan ini bukan kesombongan bagi saya. Ini hanya memberikan motivasi kepada saudara-saudaraku yang lain. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah, saya masuk Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sejak saat itu saya tidak berani dan alhamdulillah tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu saya 1 waktu pun. Itu dengan izin Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bang, ada nggak siapa yang paling berkesan Anda memeluk Islam? Mungkin ada yang syahadatkan atau siapa gitu, ada nggak? Siapa bang? Yang syahadatkan saya itu bang dulu dia mantan juga. Tapi dia mantan dulu yang memerangi umat Kristen dulu. Itu luar biasa. Saya sampai kaget bang. Siapa namanya, sebutin bang? Beliau Ustadz Hamam. Ustadz Hamam itu ada di Pendolo. Orang Poso itu, orang Poso Muslim itu pasti tahu beliau. Pasti tahu beliau. Pasti tahu beliau. Nah, saya disahadatkan. Saya dulu gini bang. Ketika masuk Islam itu saya betul-betul ingin menjalankan Islam yang baik. Saya ingin menjalankan Islam yang baik. Ada 2 kesan dulu yang paling menarik ketika saya masuk Islam itu. Yang pertama beliau, yang kedua itu istri saya. Istri saya itu sebetulnya ketika saya masuk Islam itu istri saya belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Saya masuk Islam hari Rabu, tanggal 5 bulan 2 2014. Istri saya hari Minggu bahkan masih ke gereja. Tapi saya berdoa bang, di setiap sujud saya ketika jidat saya ini menempel di tanah, saya doakan kepada Allah, ya Allah, jika istri saya ini jodoh saya sampai mati, tolong berikan dia hidayah sebagaimana engkau berikan aku hidayah. Ya alhamdulillah dengan izin Allah, hari Senin itu istri saya minta disahadatkan. Saya sahadatkan dalam kamar itu, saya peluk istri saya dudukkan, ayo sahadat. Setelah sahadat saya bilang mandi. Sebentar kita mau sholat jam 12. Karena dulu jadwal sholat itu saya diberikan jam 4 subuh sholat subuh, jam 12 sholat duhur, jam 4 sholat asar, jam 6 sholat maghrib, jam 7 sholat isya. Jadi nggak dengar ajan, saya cuma lihat jam, saya sholat, lihat jam saya sholat. Jadi saya ajak istri saya sholat. Sampai saya diusir itu, saya masih sempat tinggal itu seminggu lebih sama di rumahnya rumahnya itu yang sudah dikasih sama mertua. Kan saya dikasih, sudah dibagi harta itu. Dibagi harta, akhirnya saya tinggal di situ. Mertua saya sudah pindah rumah, jadi saya sama istri di situ. Saya masih sempat tinggal 1 minggu lebih. Kemudian saya diusir. Setelah ditahu masuk Islam, saya diusir tuh sama mertua. Saya tinggalkan harta itu. Saya bilang, Pak, saya tidak butuh harta. Saya sudah cukup dengan merasakan. Saya dulu gini bang, saya dulu pengusaha. Saya punya usaha besar dulu di Poso itu. Saya tinggalkan semuanya. Dan saya tidak pernah perhitungkan masalah itu. Jadi gitu, hari Senin istri saya sahadat. Saya sampaikan ke istri saya, bungkus semua baju. Kita ini pasti diusir sama bapakmu nanti. Nah, udah ternyata benar, diusir, ya saya tinggalkan itu bang. Sampai mertua saya ngomong ke saya itu, waktu saya ambil anak saya yang perempuan itu, saya sampai angkat parang dengan beliau. Sampai berurusan di kantor polisi. Mertua saya ngomong ke saya, kamu bukan anak mantu saya lagi. Saya sampaikan, nggak bisa kayak gitu pak. Sekali bapak bilang saya bukan anak mantu bapak, 100 kali saya bilang bapak mertua saya. 100 kali bapak bilang saya bukan anak mantu bapak, 1000 kali saya tetap akan mengatakan bapak mertua saya. Nggak bisa pak. Ya karena ini tidak bisa memutus antara bapak dan anak, nggak bisa. Tapi kalau sudah perihal akidah pak, nggak bisa toleransi saya pak. Kalau soal akidah, nggak bisa. Ini perihal keselamatan saya dan anak saya serta keluarga saya, nggak ada toleransi. Akhirnya ya sudah, kami berangkat saat itu. Saya berangkat dengan istri saya. Saya tinggalkan semuanya bang.
Dan alhamdulillah apa suatu yang menarik ucapan ini, suatu akidah yang luar biasa dari istri saya. Ketika saya sudah sampaikan ke istri saya, gimana nih, Ma, kita ini mau diusir. Saya nggak punya harta 1 rupiah pun, bahkan uang saya tunjukkan ini uang saya tinggal 5.000 rupiah. Apakah kamu mau hidup menderita dengan saya ini? Kamu ini kan orang kaya, bapakmu orang berduit, banyak tanah, banyak uang. Apa kata istri saya? Kalau kita saja, kalau saja, itu Allah buatkan sepitengnya lewat otak manusia. Kata istri saya, lewat otak manusia kan Allah bikin tuh sepiteng agar itu bisa aman, tidak mengganggu orang lain. Bagaimana dengan kita yang hijrah karena Allah, yang kita pindah agama ini, kita diusir karena Allah? Masa iya Allah tidak akan menempatkan kita di tempat yang baik-baik? Itu masa Allah tuh, bahasa istri saya. Itu saya kuat, Bang. Benar-benar saya kuat dengan istri saya. Akhirnya ayo kita berangkat, kita tinggalkan kampung ini. Nah, dengan izin Allah, Bang. Akhirnya 2014 itu, 2015 saya masuk pondok pesantren di Poso. 2016 saya berangkat ke Jawa, masuk pondok pesantren di Jawa. 2016 juga itu istri saya masuk pondok pesantren di Bogor. Istri saya masuk pondok pesantren itu bawa anak 3. Anak saya yang ketiga. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang ketiga itu umur 4 bulan di bawah. Ya, dan memang saya sampaikan ke istri saya bilang, Umi, kamu harus belajar Al-Quran. Karena nanti kamu akan menjadi pesantren bagi anak-anak kita nanti di rumah. Alhamdulillah anak saya sekarang sudah 5, Bang. Alhamdulillah. 3 di pondok pesantren, 2 yang masih kecil sekarang ada sama saya. Jadi gitu, Bang, kisah perjalanan saya memeluk agama Islam sampai hari ini. Saya bisa berada dengan teman-teman, sudah sebarisan memperjuangkan agama Allah, masuk di akun-akun TikTok dimanapun itu, kami menyampaikan kebenaran-kebenaran Islam, kemudian menjaga atau membentengi akidah-akidah saudara-saudara kami agar mereka tidak tergelincir menuju agama yang betul-betul dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bang. Handi Celebes. Masya Allah. Ya, ini kisah inspirasi juga buat teman-teman mualaf, jangan cengeng. Jadi memeluk Islam itu, mualaf itu ya pasti lo tinggalin segalanya. Berbeda kalau murtad, dijanjiin harta tahta dan wanita. Berbalik arah ya, Bang ya. Betul, Bang. Saya jujur ya. Saya ini sama sampaikan ke teman-teman. Ini motivasi teman-teman. Ini motivasi banget. Boleh tanya ke ibu saya. Boleh tanya ke siapa saja yang ada di desa Peleru dan di Bate Gencu itu, tanya. Saya itu, Bang, nanti bangun itu jam 9, jam 10 pagi itu. Baru bangun itu. Karena saya punya rental PS. Saya usaha kayu. Saya punya kendaraan cukup banyak. Saya rental PS. Saya punya PS dulu 4. Saya itu kerjanya santai betul. Uang saya itu, saya bahkan ada bisnis saya itu yang satu mesa sangat menjanjikan. Sekali jalan itu bisa dapat keuntungan 7-8 juta. Dulu waktu di pos itu cap tikus namanya. Saya jual itu dulu. Itu keuntungan saya luar biasa. Sekali jalan itu 1 minggu 2 kali jalan. Sekali jalan 7 juta saya dapat uang. Paling kecil 4 juta. Enak di Kristen. Iya, saya tinggalkan semuanya itu. Saya tinggalkan. Nggak ada. Saya cuma bawa baju di badan. Baju di badan dengan uang 5.000 rupiah. Ketika saya masuk Islam, saya tinggal di mana? Saya tinggal di hutan itu. Betul-betul tempatnya itu. Na'udzubillah. Tapi saya tinggal dengan istri. Kemudian saya kerja itu. Saya kerja. Disuruh orang. Saya kerja apa saja saya kerja. Kemudian saya angkat batu. Saya kerja itu. Saya berjuang. Karena saya tidak mau diukur oleh mertua saya. Karena saya yakin. Sangat yakin betul. Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Ya, alhamdulillah. Dengan izin Allah, saya diberikan jalan-jalan terbaik itu. Sehingga sampai hari ini. Alhamdulillah. Makanya betul, Bang. Jadi mu'alaf itu jangan cengeng. Kita harus berjuang. Kita harus jadi yang terdepan membela agama Allah. Kita harus terdepan. Jangan kita sedikit-sedikit ngeluh. Aduh, jangan kayak gitu. Sedikit donasi gitu ya. Makanya saya, Bang, perhatikan ya. Saya sudah sampaikan kemarin, Bang, di akun saya. Tapi memang teman-teman orang Islam itu mau berinfak. Luar biasa. Ini luar biasanya orang Islam. Dan itu tidak bisa kita halangi. Yang mau berinfak, monggo berinfak. Sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Karena penyesalan nanti itu kita, ketika di yaumul hisab, kita sudah mati, ingin kembali apa? Kita mau bersedekah. Ingin kembali bersedekah. Udah nggak bisa. Udah terputus antara kita dengan dunia. Iya, tapi perhatikan, Bang, orang-orang Islam itu yang masuk Kristen itu, yang murtad, contohnya itu saya kasih contoh selalu itu Taipuddin Ibrahim itu. Dia di mana-mana tuh kontennya selalu duit di kepalanya. Kalau kita beda, Bang, Masya Allah kita beda. Iya, beda sama teman-teman yang lain. Sama oten-oten itu beda kita. Kita nggak pernah ngemis-ngemis. Saya nggak pernah, Bang. Bahkan saya bilang sama teman-teman,
Saya tidak mengizinkan untuk mengirim koin kepada akun saya ketika saya sedang live, apalagi sedang berdakwah. Jangan. Saya takut kena fitnah. Saya takut. Saya punya usaha. Ya, saya punya usaha. Alhamdulillah saya punya usaha. Saya bisa hidupkan anak istri saya tanpa harus ngemis. Alhamdulillah. Kalau cuma sebulan 5-6 juta saya masih bisa dapat uang. Tapi ketika saya live itu menyampaikan kebenaran Islam, berdakwah itu, tolong jangan kirim koin. Takutnya orang Kristen fitnah saya. Saya nggak mau kena fitnah itu. Nah, dan kalaupun ya, saya sampaikan ke teman-teman, kalaupun uang itu dikirim koin itu ke saya, demi Allah, insya Allah uang itu saya akan pakai untuk kepentingan umat, untuk dakwah. Saya tidak akan ambil 1 rupiah pun kecuali untuk kepentingan dakwah. Ya, jangan kami di Islam itu, jangan samakan kita umat Islam dengan oten-oten itu. Jangan. Kita beda dengan pendeta, Bung. Kita beda jauh. Jauh sekali, kayak surga dengan neraka. Jauhnya. Kita bukan pengemis, kita ini orang Islam. Ini lihat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana mereka habiskan hartanya. Bukan ngumpul harta, beda, Bung. Kami di Islam tidak. Kami itu kumpulkan harta kami untuk memperjuangkan agama Allah. Kita infakkan kita punya harta di jalan Allah. Makanya ketika saya sudah masuk Islam, apa janji saya kepada anak istri saya? Insya Allah saya wakafkan nyawa saya wakafkan harta saya wakafkan jiwa saya untuk agama Islam. Nah, sehingga saya nggak pernah takut, Bang. Disimpan di mana saja. Mau di NTT ke mau di mana, saya siap. Tuh. Karena memang saya udah dikasih. Kalau memang saya mau koit. Kalau saya mau koit dulu lah waktu di Poso sama telolet itu. Udah dikasih koit sama mereka. Tapi Allah nggak kasih koit saya. Artinya Allah telah memberikan suatu hadiah terbesar bagi saya dan keluarga saya. Suatu nikmat yang luar biasa, yaitu iman dan Islam. Ya udah, serahkan saja sama Allah semuanya. Nanti Allah yang ngatur. Aman itu. Nggak perlu kita khawatir dengan rezeki kita. Nggak bakal tertukar. Contohnya, saya kasih ini akidah ini pelajaran akidah. Cicak makanannya terbang. Cicak itu makanannya terbang. Cicaknya di mana? Cicaknya merayap di dinding. Tapi perhatikan bagaimana Allah mengatur makanannya. Makanan yang datang ke cicak, bukan cicak yang terbang, yang lompat. Bukan cicak yang dipasangi sayap. Justru cicak yang datang justru nyamuk yang datang ke cicak. Tuh, makanya ada lagunya itu, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk yang datang ke cicak, bukan cicak yang terbang ke nyamuk. Itu. Makanya nggak perlu takut kita dengan apa yang akan kita makan hari ini dan besok. Karena kita diciptakan, dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi ingat, kita juga harus kerja. Bukan berarti kita harus cuman berdoa terus, sholat terus, enggak kayak gitu juga. Karena kata Rasulullah, orang yang keluar dari rumahnya ketika dia niatkan untuk mencari rezeki, untuk menafkahi anak dan istrinya, ketika dia mati ketika mencari nafkah itu, maka dia terhitung sebagai fisabilillah. Tuh luar biasanya Islam tuh. Nah, makanya kita harus kerja, harus berjuang, cari duit, nafkahi anak yatim, Bang, saya beli potong, Bang. HP. Bang, saya potong dulu waktu masih Laskar Kristus itu. Izin dulu Bang Dewa ya, bentar habis ini Bang Dewa deh ahlinya nih. Waktu Laskar Kristus ada nggak sih yang Abang tenggelamkan 1-2 nyawa begitu? Ya, dengan izin Allah, Bang, secara langsung yang saya koitkan nggak ada. Karena saya dulu berdiri di kayak gini, Bang, saya di meja kayak gini, ngatur strategi, ngatur yang pegang. Kalau dulu belum ada HP, Bang, masih pakai HT. Ya, saya dulu punya. Iya, handtalkie. Kita dulu pakai itu. Kita belum ada. Jadi saya hanya ngatur calling ini, kontak ini. Oke, jam sekian masuk, jam sekian ini. Itu dulu saya. Nah, walaupun sebenarnya itu yang lebih parah, Bang. Iya, karena dia penyusun strateginya gitu ya. Iya, penyusun strategi yang ngatur. Oke, masuk jam sekian ya. Ini saya sudah kontak ini. Jadi dulu kan saya lobby tuh, kontak ini. Oke, jam sekian masuk ya. Ini. Jadi saya sudah tentukan tuh. Kita tentukan. Ini sandinya ya, pakai ini ya. Itu. Itu dulu saya. Boleh tanya. Makanya siapa orang Oten yang berani berhadapan dengan saya sekarang? Terus kenapa Anda tiba-tiba sadar? Ada apa-apa? Ada apa? Alhamdulillah, jadi gini, Bang. Saya dulu melihat, jadi gini tuh. Saya anehnya gini, Bang. Kok setiap perayaan Natal, setiap tahun baru pasti mabuk-mabukan. Pasti mabuk, nggak ada cerita. Dan tidak akan didatangi rumah Oten itu kalau tidak ada minuman keras di situ. Padahal jelas loh, anggur itu, minuman keras itu betul-betul Allah laknat itu. Allah laknat orang-orang yang minum minuman keras itu. Jelas tuh ayatnya dalam Bible. Nah, sehingga saya bertanya, kok ini ajaran Tuhan gimana ini? Tuh. Kan bertanya-tanya saya saat itu. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu. Itu jelas banyak ayatnya. Sampai di kitab Lukas itu ada tentang minuman keras, banyak ayatnya.
Nah, orang Kristen itu bang, dulu kalau setiap perayaan Natal dan Tahun Baru pasti mabuk mereka. Pasti mabuk. Nah, sehingga saya itu mulai sanksi, kok ini gimana sih ajaran kayak gini. Nah, kemudian saya 2010 itu bang, saya sudah betul-betul mulai sanksi. Akhirnya saya belajar Bibel 2012, saya dapatkan itu ayat. Ternyata di kitab Kejadian 17 ayat 14, yang tidak disunat itu harus dibunuh. Waduh, ngeri, saya bilang. Yang tidak puasa itu dibunuh. Yang tidak puasa harus dibunuh, kata Tuhannya. Nah, saya pelajari, waduh, ini gawat, saya bilang. Ini udah nggak benar. Saya sampaikan ke istri saya, ini udah nggak benar. Kan ada ini bang, kan ada perjamuan kudus bang, roti dan anggur. Nah itu yang parah bang. Itu dulu yang saya protes ke pendeta. Saya bilang, ini kok gimana Pak Pendeta? Kita kayak vampir, saya bilang. Makan darah. Nah itu anggur bang. Itu anggur. Itu betul-betul anggur itu bahaya. Bahaya sekali itu. Dalam beberapa ayat itu dalam Bibel itu betul-betul anggur itu dilaknat juga sama Allah tuh. Tapi yang lucunya padahal Yesus itu tidak hidup dengan anggur dia. Tidak hidup dengan anggur. Tidak. Dan kalau kita melihat bang ya, sejarah ya. Ini kalau kita melihat sejarah loh. Bagaimana kisahnya itu Nabi Lut dalam Alkitab itu dalam Bibel, Lut itu berzina dengan anaknya gara-gara anggur. Makanya dulu saya sempat marah betul itu sama pendeta. Lut itu berzina dengan anaknya. Kita bisa lihat itu dalam kitab Kejadian itu. Ya, anaknya dua itu. Anaknya dua berzina. Itu karena minum anggur. Nah, yang parahnya saya bilang, kok pendeta perjamuan kudus kasih miras, kasih minuman anggur kayak para jemaahnya. Apa ini memang sengaja supaya mereka nanti mabuk kemudian berzina? Karena itu parahnya bang. Anggur itu kan nggak boleh diminum itu. Jelas itu dalam Bibel. Nggak boleh. Bahkan Yesus sendiri melarang itu. Nah, kemudian yang lucunya kok bisa-bisanya Yesus menjadikan air jadi anggur ketika itu perkawinan di Kana. Nah, ini saya bilang ini bahaya ini. Apa Yesus dia nggak menyadari ya bahwa dulu si Lot dan anaknya itu berzina gara-gara minum anggur. Apakah dia mau ini orang-orang yang di tempat pesta ini kemudian mabuk-mabukan dan saling melecehkan dan saling bersundal? Aduh mantan laskar, lapet. Pas. Kau iblis kau, ngomong kau sembarangan aja kau. Loh, Bung, ini suka-suka orang ada ngomong. katanya, Bung. Kau dari mananya kau lahir? Dari pantat atau dari kayak mana ya kau lahir? Pas. Sama dari Yesus. Yesus juga lahir dari mana Yesus lahir? Sama, aku lahir dari situ juga. Kamu jelekin Kristen kayak gitu. Saya nggak jelekin, Bung. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dapatkan dulu. Coba Anda bantah dengan dalil. Betul nggak Yesus? Sebelah saya benaran lo. Gua ikat lo, gua gantung lo, kepala lu di bawah lo. Benaran kalau kayak gini lo. Loh, itu ancaman lo, bahaya lo itu. Ancaman itu, Bung. Iyalah, ini udah menista agama kok. Di mana menistanya? Tunjukkan ke saya. Kamu tadi kan bilang, Memang Kristen itu agama ya, Kepas ya? kamu bilang tadi Kristen mengajarkan begitu, pendeta-pendeta mabuk, minum anggur, apa-apaan kamu itu? Sosok Betul tahu nggak? kamu itu. Betul nggak? Anggurnya Betul nggak? pakai apa banyak? Emangnya pakai alkohol di anggurnya? Anggur Kami- kolesom. Anggur lapet. kolesom itu berapa persen alkoholnya? Kau sembarangan aja kau. Makanya Saya mau tanya ke Anda. Saya udah ngantuk mulai tadi loh. Saya mau tanya ke Anda. Yang dipakai Ya, para banyak perayaan kali Paskah lo itu tahu. apa? Anggur kolesom atau buah anggur? Kalau miskin jangan ngemiskoin kamu. Aduh. mewujud Kristen. Aduh, Bung, Anda Aduh, Bung, perhatikan aduh, Bung. di akun saya. Di akun saya punya 6 HP ini di rumah di ruangan saya ada 6 biji Miskin HP. Jangan jadi jahat gitu loh. Kalau miskin jangan jadi jahat gitu loh. Udah. Silakan pas. Anda cari tahu saya. Silakan Anda cari tahu saya di kampung saya. Saya miskin atau kaya? Ketika saya tinggalkan Kristen, ini mantan laskar ini kan benar-benar dia pernah jadi laskar Kristus. Dia berkisah yang dia alami. Itu loh. Iya, jangan dibilang diajarkan pendeta minum anggur sehingga berzina gini-gini. Bukan Itu pendeta aja yang ngajarin minum. Paulus yang ngajarin minum 1 Timotius 5:23. Jangan kau minum air putih biasa aja, tapi campur dengan sedikit anggur. Itu dalilnya ada. Wajar kalau orang pendeta minum beda, anggur. makanya di Kenapa? sini konsepnya akhirnya kamu kan jadi menghujat Kristen begini, pendetanya begini. Memang faktanya begitu.
Amsal 31 nomor 6 bang. Berilah minuman keras kepada orang yang hampir binasa dan anggur kepada orang yang sedih hati. Disuruh beri. Tanya, Aku kepas, bilang pendeta mengajarkan berzina gini, minum anggur apa. Kamu kalau miskin kamu jangan Itu fakta Daniel. Janganlah kamu minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ini coba di negara mana yang mayoritas Kristen yang bukan peminum anggur? Di mana itu? Ayo. Aduh, kabur dia. Jangan kabur, Pak. Di basis mana? Di basis mana? Di negara ini orang Kristen yang tidak bermandikan dengan minuman keras. Coba tunjuk. Ada. Di mana berkumpul saudara Kristen, disitulah minuman keras melimpah ruah. Ah, itu fakta. Lanjut bang, lanjut bang, lanjut bang. Lanjut. Kami ada di depan kalian, gak usah takut. Lanjut. Allah. Masya Allah, Akbar. Iya, insya Allah Ustadz. Kita nggak pernah Masya takut Allah. dengan itu. Iya. Kita nggak pernah takut, Masya Allah. Kita nyawanya kita ini kita sudah serahkan untuk Islam. Di sini 95%. Di sini 95% Kristen, dan kalau Allah takdirkan, dan memang saya cari mati untuk menyampaikan kebenaran Islam itu, saya cari mati kok. Kalau saya nggak cari mati, saya cari aman di Jakarta saja saya tinggal. Aman. Dapat duit banyak saya. Demi Allah. Saya tunjukkan screenshotnya ya. Orang hubungi saya, Ustadz antum tinggal di Jakarta. Saya fasilitasi kendaraan, saya fasilitasi rumah. Demi Allah saya tolak. Wallahi saya tolak. Saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta 3 tahun. Saya tinggal di Solo 2 tahun. Tapi saat itu menuntut ilmu. Ketika sudah mendapat ilmu, nah saya justru cari tempat-tempat orang Kristen. Di mana tempat orang Kristen? Ayo kita adu argumentasi, adu data, adu dalil. Oke, kalau saya salah, oke, tunjukkan kesalahan saya di mana. Iya, tapi saya sampaikan kebenaran Islam. Jangan ancam saya, Bung. Kalau saya mau mati dulu 2002. Sudah koit saya. Nggak koit, alhamdulillah. Dulu nggak ketemu Bang Zuma dulu. Alhamdulillah nggak koit saya. Aduh, Jangan. saya masih ingat bang, sedikit saya bercerita. Tahun Ya, 2000 itu kan bertepatan dengan Natal, dengan Idul Fitri. Ingat gak? Betul. Itu kasusnya itu. Di situ Bang, kasusnya. Iya. Mabuk itu. Kebetulan pasukan dari Sulawesi Selatan ini bantuan Laskar Kristus. Pada saat mereka kemudian menyeberangi jembatan Sabang itu, masuk lagi lewat sampai ke perbatasan, hampir masuk perbatasan, itu orang-orang kita itu yang menghalangi mereka, kemudian mau balik kembali susah, mau terus lanjut itu susah. Dan saya ada di situ. Makanya aku bilang, wah untung tidak ketemu kita. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Sampai merambah ke Dandang. Ingat nggak? Iya, itu betul Bang. Itu teman saya banyak yang ke sana dulu. Ya, sampai merambah ke Dandang. Pembakaran, 2 desa dibakar, gereja, masjid rata semua dengan tanah. Nyemprot enggak ke situ? Waktu itu enggak? Enggak. Saya dulu Bang, saya dulu punya teman kita 15 orang komplotan itu, di mana ada kejadian insya Allah kita ada di situ. Jadi kita dulu ada, makanya ada saya punya tato ini masih saya belum hilangkan ini tato perkumpulannya kita dulu. Kalajengking Scorpio ini salah satu. Jadi kita punya tim dulu, tim sapu, bukan sapu bersih sih. Maaf. Ini mudah-mudahan bukan, saya sih mau cerita ini. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Jadi saya dulu waktu di Tentena itu saya yang pimpin tuh anak-anak tuh bakar masjid besar itu, saya yang bakar dulu. Sama ada masjid yang di pojokan ini saya yang bakar, saya susun kursi itu. Saya yang pimpin anak-anak itu, saya bawa anak-anak, ayo kita hancurkan itu masjid di situ. Saya. Jadi kalau mereka cuma ngancam-ngancam seperti ini, kemudian cerita mereka hujat, aduh, gak ada apa-apanya dibanding kita dulu. Udah lewat masanya kita seperti itu, udah lewat jauh. Iya. Iya, makanya Betul, saya Masya Allah. Gurunda kalau ada yang ngancam saya gitu, aduh saya bilang udah lewat, udah lewat. Dulu kita bukan cuma diancam, tapi udah dihantam itu, udah dihantam beneran, bukan cuma main-main kayak pistol air ini loh. Iya. Ada Bukan pistol air yang kita pegang. Iya. Dan ini bukan menjadi kesombongan saya, Saya bukan, ini cuma saya cerita. Saya ahli loh. Kalau Anda mau coba, nggak apa-apa. Saya bisa bikin Anda itu kayak jagung di blender. Ya.
Tidak banyak uang yang saya butuhkan. 500.000 untuk beli bahan-bahannya itu saya bisa blender Anda. Itu badan Anda bisa saya kayak di blender jadinya. Iya Bang, serius. Bahkan saya sampaikan ke teman-teman, dari nya sapi saja kita bisa bikin itu kok. Jadi jangan, cuman itu di Islam kita tidak ajarkan seperti itu. Kita tidak diajarkan. Noise Bang. Jadi gitu Gurinda. Jadi saya kalau yang diancam-ancam kayak gitu bukannya takut, malah saya lucu lihat orang kayak gitu. Karena ngomong tidak pakai ilmu, ngomong pakai emosi dia. Karena saya juga dulu kan kayak gitu Bang. Lihat orang cingkrang teriaki, lihat orang berjenggot teriaki, lihat orang bercadar ninja. Dulu saya kayak gitu. Ya alhamdulillah, lihat saya sekarang alhamdulillah udah pelihara jenggot, istri udah pakai nikob, ya alhamdulillah Allah beri kemudahan dalam mengamalkan segala apa yang Allah dan Rasulnya tuntut. Ternyata apa yang ditertawakan tadinya itu sesuatu keindahan yang luar biasa kan? Iya Bang, betul sekali. Ya nikmat kita kalau di gitu udah jadi kenikmatan buat kita orang-orang beriman, dan musibah dan malapetaka bagi mereka itu. Dia sakit hati tadi itu. Iya, Masya Allah. Intinya tadinya membenci, sekarang malah memeluk gitu ya. Iyalah, alhamdulillah. Jadi dulu kebencian saya itu luar biasa. Sampai saya itu tidak mau masuk Islam dan ateis itu ya gara-gara itu kebencian saya itu, saya belum bisa menerima Islam memang. Karena masih kebencian saya terhadap Islam masih sangat luar biasa. Belum mampu untuk menerima Islam saya saat itu. Iya. Dulu apa sih termindset dalam pikiran itu Bang? Anda membenci Islam, apanya gitu loh? Radikal Bang, teroris. Telo. Jadi itu betul-betul saya menganggap Islam ini agama yang kurang ajar, tidak berperi kemanusiaan. Itu. Padahal di depan mata saya sendiri saya menyaksikan kebiadaban mereka. Di depan mata saya sendiri. Dan itu siapa pelakunya? Kakak kandung saya. Itu om kandung saya. Adik kandung ibu saya, kakak kandung ibu saya. Semuanya kami terlibat, Bang. Tapi saya salahkan mereka? Enggak. Sampai hari ini saya dengan mereka aman-aman saja. Cuma saya sampaikan ke mereka itu dulu. Ya, makanya saya sampaikan ke mereka, ya kita momennya saat itu. Kita harus masuk dan terjerumus di situ. Ya, bahkan saya bilang kalau memang hari ini kita mau berhadapan, ya kita mau nggak mau. Saya berhadapan dengan kalian lagi. Dan itu pelakunya Bang, itu pelakunya semua saudara-saudara saya. Kakak kandung saya itu, waduh, itu kalau makanya kakak kandung saya itu kalau dia masuk Islam itu, luar biasa itu kakak kandung saya itu. Karena dia yang paling itu, ngeri dia kebenciannya terhadap Islam itu ngeri sekali. Masih hidup? Oh, masih hidup Bang, masih hidup. Dan alhamdulillah saat ini dia yang ngelola kebun saya. Saya kan ada kebun durian. Saya percaya, dia yang ngolah kebun durian saya di Poso itu. Jadi kalau ada Oten bilang saya ngemis-ngemis uang, aduh saya punya harta Bung. Silakan Anda periksa di Desa Peleru, saya punya kebun sawit 19 hektar yang dikelola oleh Sinarmas. Silakan Anda periksa. Besok saya tunjukkan ke Anda di surat-suratnya. Jangan bilang kita ini pengemis masuk Islam. Aduh, saya punya lahan sawit bro. Boleh Anda tanya, silakan datang ke Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Anda tanya siapa Jamie Mama di situ. Tanya, benar nggak Jamie Mama itu punya lahan sawit 19 hektar yang dikerjasamakan dengan perusahaan Sinarmas. Dan kita tiap tahun dapat uang itu. Silakan tanya ke sana. Iya, janganlah. Kita ini bukan pengemis, masuk Islam bukan pengemis. Justru uang kita habis untuk Islam. Dan kita itu tidak akan kita perhitungkan. Nanti Allah yang menghitung. Ya, beda Bung. Kita masuk Islam ini memang mau menghabiskan harta kita. Iya, saya masuk Islam, saya mau habiskan harta saya untuk agama Allah. Karena saya yakin Allah akan balas dengan jannah. Kalian mana berani? Coba, ada nggak pendeta yang mau habis-habisan uangnya? Nggak ada, justru bikin komal minta-minta duit dia. Betul Bang. Coba, saya selalu sampaikan ke teman-teman. Saya selalu sampaikan, tolong kalau saya lagi live, jangan kirim koin. Tolong jangan kirim koin. Ya kayak tadi itu tuh si siapa tadi itu bacot itu. Jangan. Anda kalau mau tahu saya, iya kalau mau tahu saya Bung, silahkan Anda datang langsung ke Poso. Ada nggak harta saya di sana yang saya masih tinggalkan? Ada, dan saya tidak mau pusing dengan harta itu. Saya di sini juga bisa cari duit kok. Iya. Dan belum ada satupun jemaah saya yang saya minta uangnya 1 rupiah. Jangankan 1000, terlalu banyak 1000. 1 rupiah.
Nggak ada. Justru kita yang kasih ke jemaah-jemaah. Ayo Bu, ini ada rezeki sedikit, ini sembako, ini baju-baju Bu yang ya mungkin kami tidak pakai tapi bagi ibu itu luar biasa. Saya akan tunjukkan ke Anda ya, di saya itu ada Al-Quran, ada 500 eksemplar, kemudian ada baju-baju bekas itu, ada sekitar 12 karung yang akan saya bagi-bagi lagi itu, biar Anda kejang-kejang. Ya, ada sembako yang saya akan bagi-bagi. Jadi jangan pikir saya ini pengemis, Bung. Aduh, uang saya, uang kami, maaf ya. Aduh, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Iya, kok kayak jadi ria saya jadinya, gara-gara si kurang ngajar tadi itu. Enggak apa-apa bang, lanjut aja, santai aja kita. Ya. Kita sombong untuk orang sombong, Ustaz ya. Betul. Iya, kita sombong untuk orang sombong. Ya, Oten kalau naik yang bijak lah, apalagi ada gurunda kita di sini. Kalau mau bertanya silakan. Saya hanya menceritakan apa yang saya dapatkan ketika dulu saya Kristen dan apa yang saya dapatkan setelah saya sudah Islam. Itu aja yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Bukan istilahnya saya menjustis agama Kristen, tidak, tapi saya mengungkap data. Anda bisa bantah tidak datanya saya? Kalau Anda bisa data, bantah, oke, monggo. Bantah data yang saya miliki. Jadi begitu, Bung. Jadi jangan menganggap kami ini masuk Islam. Nggak ada. Boleh Anda cek para mu'alaf. Boleh, kecuali mu'alaf abal-abal. Kalau mu'alaf abal-abal itu mungkin dia masuk karena uang. Tapi kalau dia mu'alaf yang betul-betul ingin mencari kebenaran Islam dan kemudian ingin berdakwah untuk Islam, dipastikan dia habiskan hartanya untuk agama Allah. Coba Anda cari, ada nggak? Ini Bang, izin Bang. Bang Juma itu korban mualaf abal-abal. Udah berapa korban Bang Juma? Hati-hati Bang. Saya banyak dulu dapat. Saya banyak dapat itu. Saya sekarang ada. Saya kalau orang ada yang mau masuk Islam itu saya interview dulu. Dalam saya punya interview. Gurunda. Saya kalau saya mau masuk Islam itu saya interviewnya jauh itu. Saya nanya-nanya dulu. Saya interview terus dulu ya. Sampai nanti ketahuan. Nah, kalau sudah ketahuan saya sih tidak langsung menjustis Gurunda, tidak. Artinya saya kasih bantuan seadanya, kemudian saya kontrol. Dan alhamdulillah sampai hari ini kan yang saya mu'alafkan itu semua masih ada dalam kontrol saya. Yang sebagian sudah saya masukkan di pondok pesantren, sebagian masih jadi binaannya kita di sini, dan itu kita kontrol terus. Sehingga mereka betul-betul masuk. Saya kontrolnya mulai dari sholatnya, muamalahnya dengan keluarganya, bahkan sampai dengan keluarganya yang Kristen saya sampaikan ke para mu'alaf itu. Saya tidak mau dengar kalian berkelahi atau berbantah-bantahan dengan orang tua kalian yang masih kafir. Ingat, dalam Islam membantah orang tua itu hukumnya haram. Kecuali, saya bilang, kecuali orang tua yang kafir mengajak kalian untuk mempersekutukan Allah. Iya, mengajak kepada kekafiran itu wajib ditolak. Tetapi kalau disuruh Anda timba air, minta uang, nafkahi orang tua kalian. Semoga dengan jalan itu mereka dapat hidayah. Iya. Masya Allah. Tapi jangan, saya gitu Gurunda, saya sampaikan ke mereka, jangan pernah. Apalagi sampai saya dengar itu orang tuamu melapor ke saya. Alhamdulillah ini yang saya sahadatkan dulu, ada Gurunda itu yang datang di antar orang tuanya. Di depan orang tuanya saya sampaikan, Pak, kalau anak Bapak itu pernah berkata kasar sama Bapak, sampaikan ke saya. Ya saya tidak akan biayai dia lagi ini. Saya tidak akan sekolahkan dia kalau dia pernah berkata-kata kasar sama Anda. Islam tidak pernah ajarkan itu. Iya. Ini Islam luar biasa. Jangan Anda fitnah Islam. Aduh, saya 10 tahun belajar Islam, belum ada saya dapatkan satu pun kesalahan Islam. Kalau orang Islam salah, iya. Iya. Kalau orang Islam yang salah, iya. Masya Allah. Allahu Akbar. Iya, betul Gurunda. Saya 10 tahun loh saya belajar Islam, dan saya di ruangan saya ini ada ratusan kitab di sini, dan saya tiap hari baca kitab. Belum ada. Saya ingin sih, mana ada nggak kesalahan Islam? Nggak ada. Belum ada saya dapatkan. Kalau ada satu saja kesalahan Islam, sudah saya keluar. Sudah lama saya keluar. Sudah katakan, satu saja saya dapat kesalahan Islam, saya keluar. Ya, tapi alhamdulillah. Karena memang agama yang diridhoi oleh Allah. Agama rahmatan di alamin. Agama yang hak. Ya, sehingga tidak ada kesalahannya, tidak ada cacatnya. Karena memang Allah sudah sampaikan, telah kusempurnakan agamamu. Sempurna loh. Ini Allah yang bikin, sempurna. Makanya nggak ada kesalahan satupun. Kalau ini buatan manusia, pasti banyak kesalahannya. Pasti banyak. Sebagaimana agama yang sebelumnya. Agama saya sebelumnya Gurunda, 1 tahun saya belajar, begitu banyak ratusan bahkan ribuan kesalahan yang saya dapatkan. Astagfirullahaladzim. Ya serius. Iya, makanya saya berani buka komal, berani adu data, berani adu argumentasi. Karena saya punya data yang valid tentang kebenaran Islam dan tentang kesesatan kalian. Saya nggak takut karena saya punya data. Ya, silakan bertanya sepuasnya kepada Islam.
Makanya ketika kita buka Qomal itu, lihat Qomal-Qomalnya orang Islam itu. Silakan Anda bertanya sepuasnya tentang Islam. Kami akan jawab. Tetapi sayangnya ketika kami jawab, ya itulah kalian. Modal conger. Ngebantah, ngebacot, nggak ada dalil. Ngeyel. Kalau nggak ngeyel bukan oten gitu. Iya. Saya masih ingat dulu, Bang, waktu saya masih di Palopo, tepatnya di Bone-Bone waktu itu. Saya lihat sendiri tuh korban anak-anak kecil yang diangkut dari Poso itu pakai mobil truk. Kasihan itu, di drop di kecamatan, ada juga yang di drop di Polsek situ. Itu semuanya korban dari Poso, Tentena dan seterusnya. Dari anak-anak umat Islam usia masih ada, bahkan ada yang masih bayi. Usia anak-anak kecil, sampai orang tua saya almarhum waktu itu berinisiatif untuk mengambil satu pasang dari anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Itu kenapa itu, Bang? Kok bisa laskar dari yang saudara berikan instruksi itu enggak membunuh sekalian dengan anak-anak kecil aja? Kenapa dibiarkan anak-anak kecil ini masih hidup tanpa orang tua gitu? Saya jawab, Bang, ini fakta, data yang ini mata saya ini alhamdulillah Allah belum ganti. Allah belum ganti. Telinga saya ini Allah belum ganti. Telinga saya masih utuh. 2098, 2002 itu masih ada telinga saya. Iya, betul. Di mana itu, Bang? Kenapa mereka itu membantai dengan tidak berperi kemanusiaan? Karena mereka dicekoki minuman keras. Cap tikus namanya. Cap tikus. Itu di gereja Peniel. Di Lombogia itu, di gereja tua Peniel. Di Peniel itu ada 2 gereja dulu. Gereja besar. Teman-teman tolong tap layar, dikasih kencang, dikasih main jarinya biar lebih tambah kuat. Takutnya nanti ada yang itu Gurunda di gereja itu full, di tong karbit namanya, tong karbit itu full minuman keras, cap tikus bir. Nah, sehingga ketika dulu pasukan itu dilepas, kita dibekali itu di botol aqua kecil itu cap tikus. Karena mereka berani berperang itu modal cap tikus. Kalau sudah mabuk mereka udah berani tuh. Sehingga cap tikus ini kan menghilangkan akal, Gurunda. Di Bible aja dijelaskan itu. Sehingga mereka tidak memakai akal mereka lagi ketika berperang. Nggak pakai akal. Sehingga itu, aduh, ini Gurunda kalau saya cerita di sini ngeri, rungkat ini, betul. Kejadian di Buyung Katedo, kejadian di Meko, kejadian di Tentena, kejadian di Sulewana, di kejadian Meko di yang agak kencang itu di Meko. Aduh, ngeri Gurunda, ngeri. Saya kalau ingat itu, nangis saya. Betul, ini saya merinding, demi Allah ini merinding saya punya. Aduh, ngeri. Makanya saya ketika ingat itu, Gurunda, ya Allah, ini hati saya ini betul-betul, aduh. Itu kilometer 9, na'udzubillah sama na'udzubillah. Itu kakak saya pelakunya, bapak om kandung saya, mobil om saya yang dipakai, mobil om kandung saya, adik kandung mama saya, itu yang dipakai angkut itu. Mau apa kamu? Mau saksi apa? Kamu butuh apa? Saya tahu. Kami pelaku. Bahkan orang yang terakhir meninggalkan kampung halaman saya itu kakek kandung saya, bapak dari bapak saya. Jadi saya tahu kisahnya, kisah pilunya itu saya tahu persis. Saya tahu persis kisah pilunya itu. Makanya ketika saya mengingat itu, Gurunda, aduh. Jadi kalau Gurunda tanya tadi, kenapa mereka sampai sebegitu? Karena dicekoki dengan minuman keras. Apa doktrinnya? Doktrin pendeta dulu gini. Kenapa orang Islam itu berani mati? Katanya orang Islam itu sudah disuntik dengan suntikan anjing gila. Katanya disuntik rabies mereka, makanya mereka berani mati. Waduh, bayangkan tuh. Bayangkan. Karena kenapa? Orang Islam itu kan berani mati, Bang Cuma. Berani mati karena ternyata ada ayatnya dalam Al-Quran. Ketika kalian lari dari medan pertempuran, kecuali karena kalian mengatur siasat. Kalau kalian lari dari pertempuran, kecuali karena mengatur siasat, neraka tempat kalian. Siapa yang mau neraka? Nah, ini bedanya. Lebih baik mati daripada mundur. Lebih baik mati daripada mundur. Nah itu. Nah beda kayak Oten. Beda. Mereka itu betul. Makanya perhatikan ya, maaf ya, ini saya sampaikan. Lihat, ketika dulu ada kejadian di Posi itu, ada nggak ini para pendetanya yang koit? Nggak ada pendeta yang koit, karena pendeta di belakang. Karena mereka sudah tahu ini kalau mati bahaya saya ini neraka.
Makanya mereka ngumpet di belakang. Iya. Iya. Ada nggak? Coba tunjukkan saya satu mayit pendeta ketika ini dulu. Nggak ada. Karena dia sudah pasti koid. Takut dia koid. Tapi perhatikan ya, maaf ya. Perhatikan umat Islam. Siapa yang di depan? Yang pimpin itu para asatid. Mereka di depan. Betul. Iya, ini fakta loh. Ini fakta yang terjadi di depan mata. Siapa orang Islam yang pungkiri itu? Nggak ada. Iya. Karena ustadz-ustadz itu, para asatid itu tahu ketika mereka memperjuangkan agama Allah, jannah. Nah, orang-orang kafir ini, oten ini, pendetanya ketika memperjuangkan agama Allah, di mana? Agamanya di mana? Neraka. Makanya mereka nggak mau di depan. Maju. Dia mundur, kabur. Suplai cap tikus saja. Iya, dia supply. Maju. Saya ingat dulu Bang. Ada dulu lagu kebanggaannya orang oten itu dulu. Ketika mereka itu betul-betul membakar semangat dulu. Jadi ada lagunya ini, nauzubillah summa nauzubillah. Jadi saya dikit ini. Pegang tangan jangan bercerai, sehatilah tetap teguh, sama-sama iring almasimu, hali sampang limamu. Laskar Yesus jangan takut dan gentar, maju saja dengan meski musuh banyak dan besar, sekali harus tewaslah. Tuh lagunya tuh. Saya masih ingat banget itu. Lagu itu. Karena itu lagu-lagu pasukan Laskar itu. Iya. Masya Allah. Jadi gitu Bang, Gurunda, kisahnya saya, kenapa saya tidak takut dan kenapa saya hari ini berkoar-koar dan berani menyampaikan kebenaran Islam, berani mengungkap fakta dengan data-data yang saya miliki. Karena saya dulu menyadari Allah telah memberikan saya nikmat, telah memberikan saya rezeki, dan itu kalau saya beli rezeki, nikmat, iman dan Islam itu tidak ada yang bisa saya jual untuk bisa membeli iman dan Islam. Gak ada. Saya tidak tahu saya mau jual apa untuk mendapatkan itu. Itu kecuali betul-betul murni karena kehendak Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi gitu, sehingga ketika Islam sudah menempel di hati saya, sudah ada iman walaupun hanya sebiji saro, alhamdulillah. Dengan itu saya pergunakan untuk kembali membayar semua kesalahan-kesalahan saya yang saya lakukan selama saya Kristen dulu. Ya, sehingga kematian itu Gurunda, saya tidak pernah takut akan kematian. Saya takut mati itu, saya takut amal saya masih kurang. Amal saya masih kurang. Itu yang saya takuti. Ya, jangan sampai saya mati ini amal soleh saya kurang nanti. Tapi dulu Bang, ini saya potong. Tapi kan dulu enak Abang, masih Laskar Kristus. Anda matikan dosanya Anda udah dihapus di tiang salib. Tapi ada juga Bang, masalahnya gini. Oke lah. Tapi gimana ya? Katanya sudah ditebus sama Yesus. Tetapi Yesus datang untuk menghakimi. Loh, kenapa saya mau dihakimi lagi? Bukannya kemarin kamu sudah nebus saya? Kan pertanyaannya gitu kalau kita mau balik kepada si Yesus. Loh, kok kamu sudah nebus dosa saya? Tapi sekarang kamu datang mau menghakimi saya? Ya memang gini Bang. Sebetulnya itu doktrin, nggak ada ajaran-ajaran penebusan dosa itu dalam ajaran Yesus, nggak benar itu, nggak ada. Itu hanya doktrin pendeta. Satu lagi yang menarik nih ya. Waktu kebetulan kan saya banyak mengikuti pergerakan. Waktu itu antara tahun 99, 98 saya fokus di Makassar. 99 sampai tahun 2001. Itu kenapa teman-teman dari kubu Abang ini kok nggak mau terang-terangan aja kita di Medan? Misalnya kita di lapangan, kita habis-habisan. Kenapa? Kok bisa sembunyi-sembunyi, lari, habis itu datang tiba-tiba muncul orang lagi ibadah, habis dibabat di masjid. Kenapa harus jadi kayak seperti apa itu, kayak kucing ada makanan jauh-jauh dulu, ketika kita tidak siaga baru datang menerkam. Kenapa kayak sifatnya itu kayak pengecut gitu, katanya Laskar. Tidak seperti pasukan yang dibawa oleh almarhum, ya. Itu begitu masuk sudah ada perintah, kita turun di jalan terang-terangan. Kenapa dari pasukan yang dari sebelah ini kok mainnya cuma di hutan, siang mereka sembunyi, malam baru mereka muncul, subuh hari baru mereka bergerak. Kenapa nggak terang-terangan aja? Seperti seruan yang kita inginkan waktu itu, ya kita habis-habisan. Tapi itu tidak pernah terlaksana. Akhirnya yang terjadi, habis membakar hilang. Habis hilang, dia lagi yang dibakar, kubunya lagi nggak ada. Begitu lagi balas-balasan kayak gitu. Harusnya kan kalau Laskar itu ya hadap-hadapan, itu lebih bagus. Tapi fakta
di lapangan saya tidak pernah menemukan. Kalaupun ada itu hanya karena ada penyergapan sehingga ada perlawanan terang-terangan. Itu kenapa mentalnya kayak gitu, Bang? Kalau mau jujur ya, itu kita dulu Bang, itu semua pada takut mati, para pengecut semua, jujur. Iya. Serius. Ini fakta. Jadi mereka ini gini. Saya dulu teringat itu waktu di apa namanya ini di sama tadi cerita di Sayo itu. Jadi main dorong-dorong Gurunda. Iya. Main dorong-dorong siapa yang Karena kalau di Islam itu kan tempat tidurnya di masjid, mereka siaga di sana, mereka siap bertarung kemudian. Tapi ketika kemudian dari kubu Laskar Kristus, kita nggak menemukan itu kecuali yang sudah disergap benar-benar, barulah ada perlawanan. Karena kebanyakan mereka melakukan gerakan brutal itu pada saat tidak ada perlawanan, dalam arti kata dalam saat lengah, tidak dalam persiapan. Dan rata-rata korbannya orang tua, orang-orang yang sudah tidak siap untuk perang. Tapi giliran laskar dari kita yang datang, ini kenapa hilang kayak apa ya, kayak siluman gitu loh. Apakah itu bagian daripada ilmu atau gimana? Memang bukan ilmu itu, Gurunda. Itu bukan ilmu. Memang mereka bentuk dari kepengecutannya mereka. Oh gitu. Ya makanya perhatikan tuh. Perhatikan. Makanya banyak banyak typing di sini. Itu terjangkit dari situ juga, Bang. Iya. Coba perhatikan. Mereka itu hanya berani berkoar-koar. Perhatikan tuh. Coba perhatikan ya, maaf ya. Itu mentalnya mereka dari mental guguk. Mental guguk itu coba lihat. Mereka hanya berani teriak-teriak. Setelah itu kabur. Kita ini kabur. Mentalnya kayak gitu. Karena memang pengaruh, Gurunda. Makanan ini pengaruh. Makanya makan babi sama anjing itu pengaruh ke otak dan jasmani kita. Makanya dilarang sama Allah itu makan babi anjing itu karena pengaruhnya. Tidaklah diusir Nabi Adam itu karena makanan. Bukan karena urusan lain, karena makanan. Nah, makanya sifat mereka ini terkontaminasi, teradopsi dari makanan mereka, anjing, babi. Coba lihat babi itu. Perhatikan babi. Adakah babi yang berani? Pengecut babi itu. Coba lihat babi. Istrinya aja dipakai di depannya, dia ikhlas. Dia ngamuk. Diam dia. Makanya ada ayatnya itu di mana ya? Saya lupa. Istrinya tuh berzina, suami saya sedang keluar. Ayatnya itu surahnya Bang Handi itu Amsal. Sampai segitunya kan? Nah memang gitu dulu Gurunda. Memang mereka itu pengecut, takut sekali, takut. Sehingga didoping pakai itu, didoping pakai miras, minuman keras, cap tikus. Itu dopingnya. Sehingga mereka ada. Bang, selamat malam Bang. Bisa masuk nggak Bang? Selamat malam. Selamat malam. Ya, gimana? Ini ada teman aku ini kan dari tadi debat Bang. Ini dengan teman aku tentang ketuhanan, dia juga ini lagi bareng dengan aku, dia dari Kristen Bang. Mau penjelasan kenapa Kristen anti Tuhan? Iya. Kristen anti Tuhan gimana? Iya, tema kita itu tema kita. Apa ini topiknya ini? Oh, Kristen anti Dia Tuhan. mau bertanya, dia kan Kristen cuma mau cari kebenaran Bang. Iya, coba ya. Oh, Masya Allah. Nabi Ibrahim. Ini Bang ya, aku kasih ke teman aku Bang. Iya, Nabi Ibrahim. Silakan, semuanya dalil dari Abang. Nabi Ibrahim ada di dalam kitabnya saudara Yahudi. Nabi Musa, saudara Kristen. Nabi Musa ada di dalam kitabnya orang Kristen. Nabi Daud, Salomo, Yesaya, Yeremia, Daniel, Saul, Yesus, semua nabi-nabi ini memperkenalkan tentang Tuhan. Tapi giliran sampai di Kristen, percuma. Tetap saja Kristen itu menyembah manusia bernama Yesus. Jadi buat apa dia ambil kitabnya Yahudi ditempel satu paket dengan kitabnya orang Kristen? Kalau tidak digunakan konsep ketuhanannya Yesus. Konsep ketuhanan yang diperkenalkan Yesus kepada Bani Israel. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Apakah itu berguna? Tidak. Itu hanya aksesoris aja. Tetap aja orang Kristen ini menyembah Yesusnya. Padahal dalil penyembahan kepada Yesus itu tak ada. Tak ada. Makanya saya katakan
saudara, Kristen itu anti kepada Tuhan. Banyak benar nabi yang datang di dalam kitabnya orang Kristen yang mengajarkan tentang konsep Tuhan, seperti apa Tuhan itu. Bisakah dia dilihat, serupakah dia dengan manusia, setarakah dengan ciptaan? Tidak sama sekali. Tapi apa faktanya? Tetap aja nyembah Yesus. Berarti memang kalian anti terhadap Tuhan. Itu loh, itu fakta. Silakan Anda bantah. Coba lihat. Baca itu aja sama. Kalau dari Al-Quran bagaimana, Bang? Kalau dari Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh Allah, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, wahai Isa, anak laki-lakinya manusia berjenis kelamin perempuan yang kuciptakan bernama Maryam, apakah engkau pernah mengajarkan manusia ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Wahai Tuhanku, aku tidak pernah berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus dalam Yohanes 20 mengatakan apa? Maria, jangan kau sentuh aku. Katakanlah, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4:22, Yesus berkata, aku dan kamu muridku menyembah kepada Tuhan yang kita kenal. Mereka menyembah kepada Tuhan yang mereka tidak kenal. Yesus menyembah. Tapi Kristen lagi-lagi hanya menyembah Yesus yang menyembah kepada Tuhan. Berarti Kristen ini anti terhadap Tuhan yang benar. Dari Al-Quran surat apa itu, Bang? Yang saya bacakan tadi, kalau nggak salah Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Kalau dari Alkitab? Iya. Yohanes 20. Yohanes 20. Oh iya, terima kasih, Bang. Silakan. Nanti saya akan pelajari, Ajak Bang. dia Bang bersyahadat Bang malam ini, Bang. Cari kebenaran dia, Bang. La ikraha fiddin. Harus betul-betul mendapatkan kebenaran dulu baru bisa masuk Iya, Islam. saya lagi cari kebenaran, saya masih pelajari. Iya. Tentang ayat dalil itu, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Iya. Yang pada intinya gini, saudaraku. Kalau Anda menjadi Islam, lalu kemudian ternyata Yesus itu adalah Tuhan. Ini cuman saya ikuti irama iman Anda ya. Anda masuk Islam dan ternyata Yesus itu Tuhan. Apakah Anda masuk neraka? Tidak. Loh, kok bisa kayak begitu, Bang Suma? Yes. Apa alasannya? Satu, Yesus berkata dalam Yohanes 8. Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus di sana? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Pernah nggak Yesus menyampaikan firman di tengah-tengah Bani Israel? Sembahlah aku, akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Tidak pernah. Jadi kalau Anda masuk Islam dan Yesus adalah Tuhan, Anda tetap aja selamat. Karena Yesus tidak akan menghakimi saudara. Karena Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang Engkau utus. Nah, Anda menjadi Islam, kenali Yesus sebagai utusan Tuhan. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Jelas itu. Selamat. Nah sekarang sebaliknya, Anda Kristen, Yesus betul-betul Tuhan. Apakah Anda masuk surga? Tidak juga. Loh, kok bisa kayak gitu? Saya Kristen, terus saya nyembah Yesus, dan Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa saya masuk? Kenapa saya masuk masuk neraka, Bang? Kan sudah memenuhi syarat. Saya Kristen, Yesus Tuhan, dan saya menyembah Yesus. Kok saya masuk neraka? Kenapa bisa? Ya, baca Matius 7. Matius 7 mengatakan apa? Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga.
kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, sekarang kehendak Bapa yang mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Kehendak Bapa ternyata adalah perjanjian lama. Apa kehendak Bapa itu? Sabat, tiada Tuhan selain dirinya, jangan menyembah ilah lain selain dirinya, pelihara sabat, jangan makan babi, hormati kedua orang tuamu, dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya. Nah, sekarang atas kehendak siapa Kristen menyembah Yesus? Atas kehendak siapa Kristen makan babi? Atas kehendak siapa Kristen ibadah minggu? Atas kehendak siapa Kristen merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa Kristen percaya kepada perjanjian baru? Tidak ada atas kehendak Bapa. Berarti Kristen tak bisa masuk surga meskipun Yesus itu Tuhan. Jadi Yesus Tuhan ataupun Yesus bukan Tuhan, Kristen tetap saja masuk neraka. Islam, Yesus Tuhan ataupun Yesus bukan Tuhan, Islam tetap aja masuk surga. Itulah indahnya beragama Islam. Seperti itu Bang dari saya. Silakan. Bang, assalamualaikum Bang. Mau tanya lagi Bang. Ini kan Ya, apa silakan. Bang? Itu pertanyaan Bang. Ini kan istri aku kan mualaf Bang. Iya. Dia mau bertanya sama Bang Juma. Ini Ya, Bang ya, silakan. langsung ke. Tanya aja kok mau bertanya kok. Silakan Bang. Ibu. Ya, silakan. Ibuku aku kan udah meninggal, Bang. Ya. Apakah doaku akan aku kirim doa, apakah doaku akan sampai kepadanya, Bang? Katanya kalau beda agama nggak akan sampai, Bang. Doa Saya sudah pasti sampai. Doa kepada Allah itu pasti sampai. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Berarti apa yang Anda doakan itu sampai kepada Allah. Permasalahannya sekarang ada pada hak Allah. Mau mengabulkan atau tidak mengabulkan. Kita nggak bisa memaksa Allah. Ya Allah kabulkan. Nggak bisa. Karena hak prerogatif ada pada sisi Allah. Yang harus kita lakukan sekarang ini adalah menjadi anaknya yang soleha, lalu menjadikan cucu-cucu beliau menjadi anak yang soleh dan soleha. Serahkan semuanya kepada Allah. Seperti Iya, itu. Bang. Iya. Makasih, Sampai. Bang. Doanya sampai. Keluh kesah kita itu semuanya sampai kepada Allah. Tapi untuk memastikan dikabulkan ataupun tidak, jangankan untuk orang tua kita yang mati dalam keadaan kufur, ya doa kita kan selalu, ya Allah berikan aku rezeki. Tapi kan ternyata Allah menguji kita untuk berusaha mengais sedemikian rupa sehingga rezeki yang kita minta belum juga dikabulkan oleh Allah. Mungkin besok, mungkin lusa, atau nanti rezekinya nanti di akhirat. Kan begitu. Jadi semuanya kita serahkan kepada Allah. Cukup kita berniat baik untuk kedua orang tua kita, biarlah Allah yang menilai itu semua. Demikian. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu pengen apa Kak? Itu. Makasih Bang ya Bang. Aku izin turun Bang. Itu Ya, aja, Masya Bang. Allah. Makasih, Dibimbing teman kita itu mudah-mudahan bisa sampai kepada hidayah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bang. Iya Bang, soalnya